Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Dan semoga semuanya tetap semangat belajar, walaupun belajarnya dari rumah. Hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu tema 3, subtema 1, benda-benda di sekitarku. Seperti yang sudah kita ketahui kemarin, banyak sekali benda-benda yang terbuat dari plastik. Misalnya, botol plastik, kantong plastik, ember, gelas plastik, dan tempat atau wadah makanan lainnya. Benda-benda yang terbuat dari plastik jika sudah tidak terpakai akan menyebabkan permasalahan sampah plastik. Sampah plastik dapat mencemari lingkungan, seperti yang terjadi di lingkungan Tono dan Sisi. Mereka sedih melihat sampah plastik berserakan di lingkungannya. Mereka ingin memecahkan masalah tersebut agar lingkungan mereka bersih. Mereka bermusyawarah untuk mengatasi masalah sampah plastik di lingkungannya. Apakah kalian tahu apa itu musyawarah? Musyawarah adalah salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Tujuan dari musyawarah adalah untuk membahas bersama suatu masalah agar tercapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika bermusyawarah, kita dapat mengajukan pendapat kita atau memberikan usul kita. Tetapi, ketika memberikan usul atau pendapat, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Musyawarah termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan lambang sila keempat yaitu kepala banteng. Selain musyawarah, contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila yaitu: yang pertama, memberi pendapat dengan sopan. 2. Tidak memotong pembicaraan ketika ada orang yang sedang berbicara. 3. Menghargai pendapat teman. Dan yang keempat, menerima hasil musyawarah dengan ikhlas atau lapang dada. Pengeris merupakan salah satu benda yang terbuat dari plastik. Pengeris berfungsi sebagai alat ukur panjang. Anak-anak sudah tahu apa pengertian alat ukur panjang? Alat ukur panjang adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Ada berbagai macam alat ukur panjang, diantaranya yaitu meteran pita atau meteran kain, penggaris atau mistar, meteran saku, dan meteran roll. Setiap alat ukur memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu yang pertama, penggaris untuk mengukur benda-benda yang kecil, biasanya berukuran kurang dari 30 cm. Yang kedua, meteran pita atau meteran kain digunakan untuk mengukur kain, biasanya digunakan oleh para penjahit untuk membuat baju. Yang ketiga, meteran roll, yaitu untuk mengukur tanah atau lapangan atau mengukur jarak yang ukurannya panjang. Dan yang terakhir adalah meteran saku, digunakan untuk mengukur kayu. Biasanya meteran ini digunakan oleh pertukangan untuk membuat meja, kursi, jendela, ataupun pintu dan lainnya. Apakah kalian pernah mengukur panjang benda? Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Untuk menggunakan penggaris, kita harus meletakkan salah satu ujung benda di angka 0. Kemudian, kita lihat ujung benda yang satunya lagi. Ternyata sejajar dengan angka 7. Ingat, penggaris menggunakan satuan cm. Jadi, panjang krayon tersebut adalah 7 cm. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar kedua. Berapa panjang pensil tersebut? Nah, ternyata ujung
pensil tersebut berada di angka 6. Jadi panjang pensil tersebut adalah 6 cm. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ketiga. Berapa panjang spidol tersebut ya? Ya, betul sekali. Panjang buat spidol tersebut adalah 12 cm. Mudah bukan mengukur panjang benda menggunakan penggaris? Setiap alat ukur pasti memiliki satuan. Satuan yang biasa kita gunakan untuk mengukur panjang benda yaitu meter atau biasa ditulis m, sentimeter atau ditulis cm, dan milimeter atau mm. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar berikut. Satuan panjang ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Satuan panjang tadi memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Hari ini kita akan belajar tentang satuan meter dan sentimeter. 1 meter sama dengan 100 cm, 100 cm sama dengan 1 meter. Perlu kalian ketahui juga bahwa 1 meter sama dengan 1000 mm dan 1 cm sama dengan 10 mm. Sekarang ayo kita berlatih mengubah satuan meter menjadi centimeter dan sebaliknya sentimeter menjadi milimeter. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1, 2 meter sama dengan 200 cm. Kenapa demikian? Karena jika 1 meter sama dengan 100 meter, berarti kalau 2 meter sama dengan 200 cm. Nomor 2, 10 meter sama dengan 1000 cm. Untuk lebih mudahnya, kita cukup menambahkan 2 angka 0 di belakang angka 10. Yang ketiga, 500 cm sama dengan 5 meter. Kita ketahui bahwa 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi, jika 500 cm, maka menjadi 5 meter. Yang keempat, 700 cm sama dengan 7 meter. Agar mudah diingat, jika dari satuan cm menjadi meter, kita cukup menghilangkan 2 angka 0 yang ada di belakang angka tersebut. Sekarang coba perhatikan cara mengubah satuan dari meter ke cm berikut. Denny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm atau 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm? Nah, caranya yaitu 5 meter lebih 30 cm itu artinya 5 meter ditambah 30 cm. Di situ satuan yang belum sama adalah satuan meter. Kita pisahkan dulu menjadi seperti ini, 5 meter dan 30 cm. Jika kita rubah, 5 meter itu sama dengan 500 cm. Kemudian 30 cm tetap, karena satuannya sudah sama ya. Nah, jadi dapat kita tuliskan seperti ini. 5 meter 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm. Dan hasilnya adalah 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Sekarang coba kalian perhatikan cara mengubah satuan cm ke meter berikut. Panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah titik-titik. Nah, kita tuliskan dulu 410 cm. Artinya 400 cm ditambah 10 cm. Tadi kita sudah belajar mengubah dari cm ke meter. Di sini ada angka 400. 400 cm kita rubah menjadi meter menjadi 4 meter. Kemudian ditambah 10 cm. Kenapa tetap? Karena 10 cm itu kurang dari 1 meter. Jadi kita cukup tuliskan 10 cm seperti ini ya. Jadi 4 meter ditambah 10 cm sama dengan 4 meter 10 cm. Begitu cara menuliskannya. Mudah kan anak-anak? Nah, agar lebih paham, nanti kalian bisa berlatih menggunakan buku Erlangga 3C yang ada di rumah. Selamat mencoba. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.